Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman hijrah, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya, sehat? Yang belakang berarti setiap pekan ikut seminar MLM ya. Yang kompak dong jawabnya ya. Satu suara semuanya, jangan beda-beda ya. Mau pakai alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar atau alhamdulillah aja? Pakai yang versi panjang ya. Kalau gitu sekali lagi. Apa kabarnya malam ini? Masya Allah. Kalau kata Ahilman, suara hanya mengubah 10% daripada perilaku kita. Maka harus ditambah dengan gerakan gitu ya. Tambah dengan action. Setuju? Sudah tahu gerakannya? Gimana kalau alhamdulillah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jangan gini ya. Oke, sekali lagi ya. Apa kabarnya malam hari ini? Allahu Akbar. Masya Allah. Didoakan ya, mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini Allah berikan keberkahan kepada kehidupannya. Kalau yang ada sedang dalam kesulitan, semoga Allah hadirkan jalan keluar. Insya Allah teman-teman semua hadir di tempat yang tepat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul, berukhuwah Islamiyah, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasihati dalam keimanan, dan saling menasihati serta menguatkan dalam kesabaran. Semoga kita semuanya yang hadir selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salawat teriring salam selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berusaha menjadikan Rasulullah sebagai teladan terbaik dalam kehidupan kita. Insya Allah. Baik teman-teman, Masya Allah, alhamdulillah, malam hari ini luar biasa banget. Terakhir kita di masjid ini kalau nggak salah sebelum Ramadan. Betul ya? Ada yang datang lagi hari ini? Ada? Atau ada yang baru datang malam hari ini ikut kajian teman hijrah, ada? Yang baru tahu teman hijrah, ada? Ari maneh ka mana wae. Enggak apa-apa ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, kita punya waktunya cuma beberapa menit aja sebelum nanti guru kita hadir di tengah-tengah kita. Mohon izin ya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Baik, teman-teman semua, ada di sini yang hidupnya ingin bahagia? Ada yang datang ke sini bawa masalah? Bawa kenangan? Atau bawa mantan? Di prank gitu ya. Aku mau ngajak kamu ketemuan. Di mana? Di Masjid Raya. Pas dia teh loba gitu kan. Aya naon gitu ya. Ternyata di prank biar sadar gitu kan. Nanti sama Ustadz biar dinasehatin gitu ya. Kamu akan menyesal karena meninggalkanku gitu kan. Baik ya. Teman-teman, terkadang ya, yang namanya hidup itu pasti banyak ujiannya. Banyak cobaannya. Ya, ada yang tersakiti, ada. Coba mana orangnya? Ada yang terhianati, ada. Ada. Sampai hafal lagunya ya. Yang jadi judul kita malam hari ini. Apa judulnya? Ulah dinyanyikan ulah. Tuh kudu nyanyi, nanya judul.
Ya, bukan hanya lirik ya. Saya soalnya nggak hafal ngikutinnya. Ya, nggak segampang itu. Baik, kalau gitu kita akan belajar masalah siapa, ujian siapa yang jauh lebih besar, atau masalah kita, atau ada ternyata orang yang ujiannya ternyata jauh lebih besar daripada kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang belajar memaafkan dan mengikhlaskan, maka setidaknya tahapannya ada 3. Ya, teman-teman, kalau misalnya kita ngerasa sakit hati terhadap seseorang atau pernah dikhianati oleh orang yang kita cintai, maka semakin kita berusaha untuk melupakannya, semakin kita akan merasakan sakitnya luar biasa. Betul apa betul? Makin dilupa makin ingat, betul? Iya. Udah lupa sih di rumah gitu ya. Hari pas lewat Pajajaran, memorinya muncul lagi. Lampu merah ini mengingatkanku. Lihat tugu ingat. Nah, tahapannya ada 3. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu izin saya mau cerita dulu ya. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang sangat luar biasa. Namanya Abu Kilabah. Dalam riwayat lain dikatakan namanya Muhammad bin Jarmi. Abu Kilabah ini adalah seorang perawi hadis. Ya. Diceritakan oleh Abu Ibrahim, suatu ketika Abu Ibrahim ini sedang jalan-jalan di tengah padang pasir. Lalu kemudian dia tersesat. Ketika dia tersesat itu, dia menemukan sebuah tenda yang udah reot, tendanya yang udah enggak layak. Dan ternyata di dalam tenda itu ada seorang laki-laki tua, matanya buta, tangannya buntung, ya, dan dia tidak bisa berjalan. Lalu kemudian ditanya sama Abu Ibrahim, ya, apa yang dilakukannya di sana? Dia bertanya-tanya dalam hatinya, dengan siapa dia di sana? Karena didapati di tenda itu hanya ada seorang diri. Lalu kemudian ketika mendekat, Abu Ibrahim ini aneh. Karena laki-laki tua ini senantiasa memuji Allah di tengah keterbatasan dan kekurangannya. Di antara kalimat yang terus diulang-ulang adalah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku atas manusia yang lain. Kalimat itu diulang sampai kemudian Abu Ibrahim ini penasaran. Apa sih yang membuat dia sampai kemudian lisannya basah memuji Allah Subhanahu wa taala? Padahal keadaannya dia tidak bisa melihat, tangannya buntung, kakinya tidak bisa berjalan, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain di situ, seorang diri. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan besar kepada laki-laki tua ini. Kemudian ditemuilah laki-laki itu di dalam tenda yang sudah riot itu. Ditanya, ya, engkau ini siapa? Dan kenapa engkau terus memuji Allah Subhanahu wa taala sedang dalam keadaanmu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini? Maka kata Abu Kilabah, aku akan menjawabnya, tapi aku memohon bantuan kepadamu nanti untuk menemukan seorang anak laki-laki. Maka kemudian Abu Ibrahim ini berkata kepada Abu Kilabah, baiklah, aku akan mencarinya nanti. Tapi izinkan aku bertanya, kenapa engkau terus memuji Allah Subhanahu wa taala padahal kekuranganmu begitu banyak dalam arti fisiknya? Maka kata Abu Kilabah, bagaimana aku tidak memuji Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan aku akal, yang dengan akal itu kemudian aku bisa berpikir, aku bisa memahami keimanannya. Sementara ada banyak orang di luar sana yang dia memiliki akal, tapi kemudian dia tidak menggunakan akalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku atas manusia yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kata Abu Kilabah, bagaimana kemudian aku tidak banyak memuji Allah Subhanahu wa taala sedang Allah memberikan aku pendengaran? Dan dia bertanya kepada Abu Ibrahim, bukankah di luar sana banyak orang yang kemudian tidak dapat mendengar? Kata Abu Ibrahim, ya, betul memang banyak. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku atas manusia yang lain, karena aku diberikan pendengaran.
Yang dengan itu aku bisa mendengar, aku bisa kemudian tahu siapa yang ada di sampingku dan lain sebagainya. Lalu kemudian kata Abu Kilabah, bagaimana aku tidak kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala sementara Allah memberikan aku lisan. Coba lihat, begitu banyak mungkin orang di luar sana yang hari ini dia tidak dapat berbicara. Maka kata Abu Ibrahim, iya, memang benar. Bukankah jumlahnya banyak? Banyak. Tapi maha besarnya Allah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkanku karena aku diberikan lisan untuk berbicara. Yang dengan itu kemudian aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadaannya buta. Buntung, tangannya, kakinya tidak bisa berjalan, hidup sendiri di tengah padang pasir. Tapi dia terus menerus menyebutkan satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang benar teman-teman semua. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada padamu dan apa saja yang melekat pada diri kita hari ini, semua datangnya dari Allah. Ya, kan semuanya dari Allah ya. Ada enggak di antara kita yang melekat pada diri kita yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang paling mulia adalah mereka yang kemudian senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan dalam kehidupannya. Karena semua yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah. Maka ketika Abu Kilabah ini kemudian memberikan alasan kenapa dia terus memuji Allah, dia memohon bantuan kepada Abu Ibrahim untuk mencarikan seorang bocah yang berusia 14 tahun yang selama ini menemani Abu Kilabah, yang selama ini mewudukan Abu Kilabah, ya, memberikan makan dan lain sebagainya. Abu Ibrahim kemudian kebingungan, ini harus nyari kemana gitu ya. Gak bisa dilacak ya. Zaman dulu gak ada Google Map gitu ya. Di tengah padang pasir. Lalu kemudian dia mencari di tengah kebingungannya itu, dia melihat ada burung gagak ya di atas berputar-putar. Maka itu pertanda bahwa di bawahnya ada bangkai. Ya, maka kemudian disamperin sama Abu Ibrahim, ya, dilihatin sama Abu Ibrahim, ternyata ada bangkai, mohon maaf ya, anak laki-laki yang tubuhnya terkoyak dimakan oleh serigala. Ya. Lalu kemudian dia bingung ketika harus menyampaikan ini kepada Abu Kilabah. Apa yang harus disampaikannya gitu ya. Dia hidup seorang diri, sementara orang yang menemaninya ternyata telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia teringat dengan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Disampaikanlah kepada Abu Kilabah, siapa yang lebih mulia, engkau atau Ayub alaihissalam? Maka Abu Kilabah menjawab, jelas Nabi Ayub alaihissalam. Ya, siapakah yang paling berat ujiannya? Engkau atau Nabi Ayub alaihissalam? Maka Abu Kilabah mengatakan, jelas yang paling berat ujiannya dibandingkan aku adalah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Maka kalau begitu aku sampaikan kepadamu bahwa anakmu sudah wafat dimakan serigala. Lalu kemudian Abu Kilabah ketika mendengar itu tersedak ya suaranya, keluar air matanya, dan kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu kemudian dia wafat. Ketika wafat, Abu Ibrahim kebingungan bagaimana kemudian menguburkannya. Lalu lewatlah 3 orang yang mengendarai unta, dipanggil, diminta bantuan untuk sama-sama menguburkan Abu Kilabah. Tatkala dibuka, ternyata mereka adalah orang yang selama ini mencari keberadaan Abu Kilabah. Ternyata beliau adalah seorang alim, seorang ulama pada kaumnya yang dicari-cari selama ini. Dan ketika mereka menemukannya, kemudian mereka mencium keningnya Abu Kilabah. Malam harinya Abu Ibrahim kemudian bermimpi bertemu dengan Abu Kilabah. Ya. Dia menyapa Abu Ibrahim bahwa dirinya adalah Abu Kilabah dalam keadaan menggunakan gamis putih dengan tubuh yang lengkap. Ya. Menggambarkan tentang bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kesabaran dan syukurnya Abu Kilabah. Bukankah dalam sebuah hadis disampaikan, tatkala Allah mengambil ya sesuatu yang berharga dari kehidupannya, ya, baik itu matanya
atau misalnya orang yang dicintainya, maka janji Allah apa? Allah akan menggantikannya dengan surga. Ya, dan ternyata Abu Kilabah kemudian memberikan pesan itu kepada Abu Ibrahim. Dari kisah Abu Kilabah ini kita belajar tentang bagaimana kesabaran dan syukur itu adalah respon terhadap setiap persoalan dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada 3 tahapan bagaimana cara kita agar kita belajar memaafkan dan mengikhlaskan kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Baik, teman-teman, kita terkadang akan sulit melupakan kesalahan seseorang sampai kemudian kita belajar bagaimana memaafkan kesalahannya. Maka memaafkan itu akan jauh lebih mudah ketika kemudian kita belajar bagaimana mengikhlaskan setiap persoalan yang hadir dalam kehidupan kita. Dan ikhlas itu akan hadir, akan mudah dilakukan kalau kita belajar bagaimana tentang keimanan. Ya, lupa udah Kang, tapi belum ikhlas. Ya, lupa tapi belum memaafkan. Maka nggak akan beres tuh sampai kapanpun ya. Ingat lagi. Nah, maka pondasinya adalah keimanan. Baik, Kang dari tadi ngebahas mulu ya. Ini tahapannya jadi apa? Tahapannya yang pertama, kalau kita ingin belajar mengikhlaskan seseorang yang pernah menyakiti kita, yang pertama adalah mencari faktor kebahagiaan. Hati itu kan soal rasa, betul? Ya, sakit hati itu rasa. Ya, maka kalau misalnya kita ingin menghilangkan sakit hati, tumbuhkan rasa kebahagiaan. Dan kalau misalnya kita pernah bahas ya, hati itu seperti cangkir. Kalau cangkir itu diisi dengan hal-hal yang membahagiakan, diisi dengan kecintaan kita kepada Allah, maka akan sedikit ruang kemudian untuk kita memikirkan hal-hal yang tidak membahagiakan ke dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, mencari faktor kebahagiaan. Masa sih gak ada orang yang sayang sama kita dalam hidup ini? Kadang kita maya, ditinggalin nikahnya sama dia, tapi seolah-olah bilang semua laki-laki sama. ya, semua woman sama gitu. Sampai-sampai zaman sekarang mah postingannya apa komen-komennya? Lantas wanita mana lagi yang harus aku percaya? Selain kakak dan ibuku katanya. Cari faktor kebahagiaan. Ada orang-orang yang sayang sama kita. Ada orang tua yang harus kita bahagiakan. Kikis rasa sakit hati itu dengan ditimbuhkan, difokuskan hal-hal yang ingin kita raih yang menghadirkan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin belajar mengikhlaskan, belajarlah dari kisah orang lain yang menghadirkan teladan. Nah, kisah terbaik itu tentu datangnya daripada Rasulullah SAW. Kita selama ini jarang move on, susah memaafkan karena kita ngerasa masalah kita itu paling besar. Kita paling terzolimi, si paling tersakiti. Gitu kan. Coba kalau kita baca sirah Nabi, siapa yang paling tersakiti? Kita atau Nabi? 13 tahun di Mekah dimusuhi, diembargo ekonomi, mau dibunuh. Ya, bahkan sama pamannya sendiri. Jadi sayembara tuh, dikejar sampai ke gua. Sakitnya luar biasa. Ya, kalau kita makan sepira gitu ya, kadang mah gitu ya, walaupun masalah orang berbeda-beda. Tapi jadikanlah kisah itu sebagai referensi untuk membandingkan masalah kita, bahwa ada orang yang mungkin masalahnya jauh lebih besar daripada masalah kita. Dan yang ketiga yang akan menjadi faktor kita bisa memaafkan dan mengikhlaskan adalah keimanan. Apa ukurannya? Menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Kalau sudah cinta mau berkorban, betul? Ada yang pernah dengar lagu Ada Band, ibu-ibu? Walau badai menghadang, ya badai menghadang, terjang. Cinta kan butuh pengorbanan. Cinta itu diantara tandanya at-ta'ah, artinya bucin, ya budak cinta. Ngikutin apa mau orang yang dicintai. Maka jangan heran kalau kita ke mall main ada orang yang pakai baju mamah papa, padahal belum nikah.
Pakai baju My Love warna pink. Ini udah 8:30 belum ini? Oh, 2 menit lagi ya. Ya. Maka tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita cintanya sama Allah sudah besar, maka kita akan berusaha menjadi orang yang ngikutin maunya Allah daripada ngikutin maunya kita. Kenapa kita harus maafin dia? Karena Allah ingin kita maafin dia. Kenapa kita harus belajar mengikhlaskan setiap persoalan yang ada? Karena Allah ridho. Allah senang kalau kita menjadi orang yang senantiasa terlatih untuk menerima setiap takdir dari Allah. Makanya orang beriman mah hidupnya nggak ada yang rugi. Sabarnya jadi pahala, syukurnya jelas jadi pahala, bahkan ditambah kenikmatannya. Ya, bahkan sama Allah dibaikan kehidupannya. 3 hal inilah kalau teman-teman insya Allah lakukan, akan sedikit demi sedikit mengikis rasa sakit hati yang mungkin berpuluh-puluh tahun sudah mendarah daging dalam hati kita. Ya, siap? Kang, terus langkah awalnya gimana? Langkah awalnya ngaji. Datang ke kajian teman hijrah setiap hari Sabtu sore ba'da asar di Masjid Alumni IPB. Ya, mulai dari minggu depan. Siap? Pingin move on, pingin bahagia, pingin? Capek enggak naruh dendam seumur hidup? Capek enggak 27 tahun trauma kecewa? Capek? Pingin lepas? Ngaji ya? Insya Allah ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Itu sebagai pembuka untuk malam hari ini, sharing ya, ngobrol teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita bahas di kajian teman hijrah selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.